Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ega Mahardika dari SMP Al-Wafa Ciwidey. Saya akan membacakan cerpen yang telah saya buat dengan judul Langit dan Venus. Bumi ini begitu antusias berotasi, menyambut hari yang akan datang semalam lagi. Begitu juga denganku, tak sabar ku menunggu tibanya hari itu. Aku sangat rindu dengan ibu. Sore ini sangat ramai di pasar. Aku dan nenek sedang mencari toko sembako langganan kakek. Nampaknya orang-orang juga sedang mempersiapkan hidangan untuk hari lebaran. Nenek, kita mau beli apa aja sih? Aku bertanya pada nenek yang sedang membeli daging ayam. Nenek mau beli bahan-bahan makanan mentah buat nanti nenek masak. Ada ayam, sayur-sayuran, sama rempah-rempah. Di usianya yang sudah cukup manula, nenek masih tampak semangat untuk melakukan pekerjaan rumah. Tak jauh beda dengan putrinya. Nenek sudah belanja cukup banyak. Menjelang pulang, perutku sudah berbunyi cukup keras. Sepertinya sudah tak tahan untuk berbuka. Namun aku cukup sedih karena kumandang adzan maghrib tak akan lagi menjadi momen yang spesial seperti sebelumnya. Nisa, nanti Nisa bantu nenek masak ya buat ayam crispy kesukaan Nisa. Pertanyaan nenek menyadarkan lamunanku dan aku tak bisa menahan ucapanku. Ayah juga suka ayam crispy. Senyuman nenek tampak memudar. Tak kusangka aku baru saja mengucapkan hal yang membuat nenek kembali bersedih. Mengingat putranya yang sudah lama berpulang. Aku tak sengaja. Menjelang buka, aku membantu nenek memasak santapan untuk menutup puasa hari ini. Aku mencoba untuk mengembalikan senyum nenek yang sempat kubuat sirna. Aku bingung harus memulai dari mana. Nenek tahu nggak? Nanti malam bakalan ada banyak bintang di langit. Nisa suka banget lihat bintang. Langit. Nenek tidak terlalu gemar dengan langit. Tapi ku coba untuk memulai obrolan dengan ini. Wah iya? Nenek gak terlalu ngerti sama bintang. Mau lihat juga kan, nenek sudah tua, matanya udah rabun. Gimana kalau Nisa ajak kakek buat lihat bintang nanti malam? Nenek mau siapin baju buat besok. Sepertinya ucapanku waktu itu belum pergi dari benak nenek. Bodohnya aku, tak seharusnya hal seceroboh itu terjadi. Tapi mau bagaimana lagi? Momen berbuka diisi dengan perbincangan yang cukup hangat. Kakek begitu antusias untuk pergi takbiran. Namun dengan cerewet, nenek melarang kakek untuk pergi berjalan kaki ke masjid terdekat yang jalannya saja cukup jauh. Tentunya usia adalah alasannya. Aku jadi teringat kembali waktu kakek masih dalam usia primanya. Aku baru berusia 3 tahun waktu itu. Belum ada satupun hal yang mampu kupahami. Namun dengan teleskop tuanya, sudah puluhan kali kakek memperlihatkan gemerlap bintang yang entah ada berapa. Yang paling bisa aku ingat adalah 3 bintang berjajar yang selalu terlihat di langit sebelah utara. Sabuk rasi bintang Orion. Kakek, kenapa kakek bisa gampang banget ya bedain planet sama bintang? Nisa aja baru hafal 3 nama bintang. Itu aja aku sempat ngira planet loh kek. Dengan rasa penasaran dan sebuah pertanyaan, aku memecah kesunyian di halaman rumah malam itu. Suara takbiran sudah terdengar di seluruh penjuru desa. Hahaha. Kakek sudah lama sekali tidak mendengar pertanyaan itu. Bisa penasaran ya? Kakek tertawa. Mungkin lucu baginya mendapati aku yang telah lama hidup bersamanya, yang merupakan seorang pengamat langit, bahkan tak bisa membedakan antara planet dan bintang di antara banyaknya bintik cahaya yang berada di langit. Nisa masih bingung kek. Katanya planet itu gak bakal kelihatan berkelip kalau dilihat. Tapi Nisa sama sekali gak nemu tuh satupun yang gak berkelip. Kesel banget deh. Wah, cucu kakek ternyata sudah belajar banyak. Di umur Nisa yang sekarang aja, kakek belum mengerti apa-apa soal langit. Rambut berseri terukir di wajah kakek yang sudah cukup berkerut. Di langit yang sedang kita lihat malam ini, ada banyak sekali objek yang bisa kita amati. Salah satunya adalah satelit alami bumi. Apalagi menjelang hari raya, fase bulan sabit nampak begitu jelas dan memukau. Di luar pandangan kita, tak sedikit benda langit yang tak sempat kita sadari keberadaannya. Planet merupakan salah satunya. Suara kakek melembut dibanding sebelumnya, namun nadanya serius. Dengan cermat, dia mengamati langit dan berhasil menemukan satu titik berwarna merah terang yang terlepas dari indera penglihatanku. Itu adalah Mars. Nisa mungkin bakal nemu duluan kalau kakek gak berhenti liatin bulan. Kakek benar. Mataku tidak cukup cermat menangkap keberadaan Mars di sebelah barat rumah nenek. Kakek tidak memberiku cukup waktu untuk bicara sampai dia kembali ke teleskopnya. Dan di sana, satu-satunya planet dengan cincin yang mengitarinya. Saturnus.
planet ke-6 di tata surya. Di luar kesadaranku, aku memotong ucapan kakek. Dia hanya tersenyum, keheningan mengisi setengah menit berikutnya. Planet akan terlihat bergerak lurus di sepanjang malam. Hal baru yang ku ketahui malam ini. Begitu sederhana, namun aku tak kunjung menyadarinya. Sudah setengah jam sejak kakek memberitahuku bahwa sebenarnya bintang juga bergerak. Aku merasa telah melupakan sesuatu. Namun indahnya langit malam ini membuatku menghiraukannya. Sampai nenek keluar dari pintu depan sambil membawa pakaian hangat dan sepiring rengginang. Makanan khas yang secara misterius selalu mengisi kaleng kue hari raya. Nisa, di luar sudah mulai dingin. Ini nenek bawain jaket. Awas jangan sampai kemalaman. Nenek mengeluarkan nada bicaranya yang cerewet. Tidak jauh beda dengan yang selalu ibu lakukan ketika aku ketiduran di ruang tengah dan lupa mematikan televisi. Ya nek, tidak akan kemalaman kok. Kalau sudah mengantuk, nanti Nisa sama kakek masuk ke rumah kok. Ya sudah, awas ketiduran di luar. Rengginangnya dimakan ya. Tawa kecil terdengar dari suara nenek sebelum dia kembali ke dalam rumah. Semoga saja nenek sudah mendapatkan senyumnya kembali. Sepiring camilan yang nenek bawa habis lebih cepat dari kantuk yang sudah mulai aku rasakan. Kakek pun sudah mengajakku untuk kembali ke rumah, mengistirahatkan diri untuk esok hari. Rasanya aku tak rela melepas pandanganku dari terangnya bulan malam ini. Namun selimut biru muda nenek sudah terlanjur terlentang menutupi tubuhku. Malam yang sama di tahun yang berbeda muncul di benakku. 2 tahun yang lalu, aku masih terbangun hingga larut malam, mendengarkan cerita demi cerita yang selalu membuatku ingin bangun lebih lama. Aku sangat merindukannya. Sama seperti nenek, ibu bukanlah orang yang menggemari langit. Ibu bahkan tidak tahu kalau Pluto sudah tidak lagi menjadi planet ke-9 di tata surya. Namun dia selalu antusias menungguku berbicara tentang bintang dan planet. Langit sudah seperti papan tulis bagiku. Setiap titik yang ada, kujelaskan serinci mungkin dengan pengetahuan yang seadanya. Malam ini ibu bilang akan pulang setelah kurang lebih 1 tahun dan 7 bulan bekerja di negeri kincir angin. Ibu akan menemuiku lagi, putrinya yang sudah sangat merindukannya. Nisa, ibu pulang. Lampu ruang tengah terlihat menyala. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Kembali berselimut sepertinya hanya akan membuat kepalaku semakin pusing. Setelah mencuci muka, aku melihat keluar jendela. Dan sayang rasanya bila aku melewatkan panorama langit subuh di hari raya. Kupijak 8 anak tangga yang mengarah ke ruangan gudang di lantai 2. Kubuka jendela dan kudapati dia sudah berada di sana. Di genteng tempat biasanya kami bertukar cerita hingga mengantuk. Ibu sudah pulang. Ibu, dengan segala keinginanku, aku memanjat keluar jendela dan dengan hati-hati berlari menghampirinya. Melepas semua kerinduanku padanya yang telah lama aku sebut-sebut namanya dalam doaku untuk segera kembali bertemu. Aku menangis. Suaranya jangan keras-keras dong, nanti nenek sama kakek kebangun. Suara lembutnya membuat pelukanku semakin erat. Tak sadar, sendal kaki kiriku terjatuh. Setengah menit kusandarkan pipiku di dada ibu. Habis sudah air mataku. Ibu, Nisa kangen banget sama ibu, tahu gak? Nenek aja bilang aku ngigau terus waktu tidur. Oh ya? Haha, kasihan dong neneknya. Nah, sekarang kan ibu udah pulang. Awas aja kamu ngigau lagi. Anak ibu kan udah gede. Udah berani tidur sendiri, ya kan? Seperti biasanya, ibu selalu saja bercanda soal kebiasaan-kebiasaanku yang dianggapnya kekanak-kanakan. Sepertinya aku tak pernah terlihat tumbuh di matanya. Masihlah putrinya yang cengeng dan manja. Aku tak tahu apa jadinya aku bila dia tak ada di sini dan menemaniku. Ya deh, terserah ibu. Aku tak bisa menahan tawaku. Begitu juga dengan ibu, membalas tawaku dengan senyumnya yang tampak lebih cerah dari bintang manapun yang aku kenali. Ibu, iya Nisa, mohon maaf lahir dan batin ya. Maafin Nisa, Nisa suka ngerepotin ibu, manja banget sama ibu. Padahal kan aku udah dewasa, udah besar. Ibu juga pasti berharap banyak sama Nisa, tapi Nisa masih sering ngecewain ibu. Maafin Nisa ya bu. Nisa, kamu itu selalu jadi anak kebanggaan ibu. Nisa bahkan punya banyak sekali bakat yang ibu aja gak punya di umur Nisa. Ibu gak pernah kecewa kok sama Nisa. Justru ibu yang harus banyak minta maaf sama Nisa. Ibu udah lama banget gak memberi kabar. Pasti ibu udah bikin Nisa khawatir. Maafin ibu ya Nisa. Menit-menit selanjutnya begitu hangat. Kami berbincang-bincang hingga lupa dengan waktu.
Rinduku sepertinya sudah habis. Ibu lihat, ada bintang yang sangat terang di bawah bulan. Enggak Nisa, itu bukan bintang. Coba Nisa lihat lagi. Ah, ibu benar, itu bukan bintang, tapi Venus. Langit semakin menerang, dan Venus mulai meredup serta perlahan menghilang. Bulan masih di sana, ditinggal pergi oleh planet yang jaraknya jutaan mil darinya, sirna di langit subuh hari raya. Andai kamu masih ada di sini, Ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.